rumah sakit kami sih ya, gak jauh-jauh banget. Nah, di sini saya pertama kali bikin vlog. Perkenalkan, saya Harti, perwakilan dari kelompok Aksioma, tepatnya dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, karena ada hubungannya dengan mata pembelajaran filsafat ilmu pengetahuan, di sini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan antara falsifikasi dan verifikasi dalam sains dari hasil diskusi kelompok kami. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih tentang kritik Popper dan positivisme lingkungan Wina. Nah, Popper menentang beberapa gagasan dari lingkungan Wina. Menurut Wina, adalah pembedaan antara ungkapan yang bermakna dan tidak bermakna. Sedangkan dari Popper menyebutnya dengan ungkapan ilmiah atau tidak ilmiah. Karena pokok dari ungkapan tersebut itu terletak pada ada tidaknya dari data dasar empiris ya. Nah, selain itu, Popper ternyata juga setuju nih dengan adanya peralihan antara partikuler ke universal, di mana ini mengemukakan adanya prinsip falsifiabilitas, di mana menurut Popper itu terdapat hukum-hukum ilmiah yang berlaku bukan hanya dapat membenarkan, melainkan dapat dibuktikan atas adanya kesalahan. Jadi mencari kebenaran atau kesalahan gitu ya. Jadi tidak semata-mata menyalahkan, tapi mencari yang benar dan mencari yang tidak benar. Mungkin bisa kita mulai dengan adanya hipotesa dapat dipertahankan dari unsur-unsur yang telah ada dan dapat ditinggalkan serta digantikan dengan unsur baru. Nah, teori ini akan diterima jika sudah dapat menggantikan teori yang lama nih, yang telah ada di sebelumnya, dengan melalui tes uji empiris atau dengan tes yang membuktikan salah apa yang diujikan atau memfalsifikasinya. Nah, mungkin kita langsung aja ya, kita ke pembahasan antara perbedaan falsifikasi dan verifikasi sains. Nah, menurut Popper ini falsifikasi adalah proses pembuktian sebuah hipotesis sebagai salah. Nah, proses ini bertujuan untuk apa nih? Untuk menggugurkan sebuah hipotesis ternyata. Nah, hasil dari falsifikasi ini diungkapkan dengan istilah ilmiah dan tidak ilmiah. Sebagai contoh kita ambil teori bahwa bumi itu bulat. Saat difalsifikasi, teori tersebut adalah benar karena dapat dibuktikan secara empiris, sehingga data tersebut disebut dengan secara ilmiah atau sains. Nah, yang kedua, pernyataan kedua itu akan adanya neraka dan surga ya teman-teman. Nah, hal tersebut saat difalsifikasi menunjukkan hasil yang salah karena menunjukkan hasil yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga hal pernyataan tersebut itu tidak secara ilmiah. Tetapi yang membedakan dengan lingkungan Wina dengan lingkungan itu pernyataan tersebut tidak ilmiah, tetapi ternyata pernyataan tersebut itu sangatlah bermakna dari sisi pandangan manusia. Next, kita sudah membahas tentang falsifikasi dari sisi Popper. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang verifikasi tentang lingkungan Wina, menurut lingkungan Wina ya. Nah, verifikasi sendiri itu adalah proses pembuktian suatu hipotesis sebagai pembenaran nih, mencari kebenarannya. Nah, proses ini bertujuan untuk meneguhkan empiris suatu hipotesis. Nah, hasil dari verifikasi ini diungkapkan dengan istilah bermakna atau dengan ungkapan tidak bermakna. Nah, sebagai contoh kita ambil pernyataan adanya setan atau iblis. Nah, ini percaya nggak sih? Saat diverifikasi hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga hal tersebut tidak bermakna karena itu tidak terlihat secara nyata gitu ya, secara real gitu. Nah, lain halnya nih, misalkan pernyataan bahwa sekarang lagi booming virus COVID ya. Nah, virus COVID ini diverifikasi itu benar adanya karena apa nih? Dibuktikan dengan hasil lab, sehingga hal tersebut itu bermakna. Awalnya dengan ada gejala, kemudian tes serologi,
Kemudian dari tes serologi adanya rapid test yang beranjak menjadi swab antigen yang sampai sempat ada pemeriksaan genos ya teman-teman. Kemudian sampai pada akhirnya tetap aja di RT-PCR yang dianggap memang itu sebagai pemeriksaan yang akurat untuk mendeteksi virus COVID-19. Sepertinya dari saya dan kelompok saya dari Aksioma itu saja. Next time kita akan kembali di lain kesempatan. Dan tidak lupa untuk terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, dan kalau misalnya kita ada video-video lain, silakan nonton kembali. Terima kasih. See you next time.